Jangan biarkan mereka melarikan diri. Bunuh mereka semua. Bunuh semua orang ini. Kalian sekumpulan hantu jahat. Aku akan melawan kalian. Sampai mati anakku. Orang tua anak ini mencintainya seperti nyawa mereka sendiri. Tapi ketika seseorang meninggal, tidak ada yang tersisa. Prajurit Mongolia yang ganas dan kejam ini sedang berbaris ke selatan. Aku tidak tahu berapa banyak orang dewasa dan anak-anak yang akan dibunuh di sepanjang jalan. Jika kamu ingin melamar penghargaan, kamu harus belajar ilmu bela diri dengan tekun, dan mempraktikannya hingga sempurna, sebelum bisa menghadapi Kuo Jing. Pikirkan baik-baik. Aku tidak akan mengganggu. Buah ini untukmu, makan, terima kasih untuk. Berbagai ilmu bela diri dari Kitab 9 Yin, Sekte Kuan Zhen, Sekte Makam Kuno, Ayah Angkatku, Senior Hong, dan Master Pulau Huang. Aku telah belajar banyak dari keterampilan ini. Setiap satu dari mereka sangat mendalam, tetapi aku hanya mengambil beberapa bagian di sana-sini, tapi aku belum mempraktikkan satupun. Sampai ke tingkat kelas 1 yang sebenarnya, meskipun mereka memukau ketika ditampilkan mereka, tidak bisa tidak kalah dengan Master Top. Bahkan Limo Chou tidak sebaik dia. Apa yang harus kulakukan? Apakah dia gila? Dia benar-benar jenius bela diri latihan. Nya telah membuat langkah besar. Guru, crazy dia. Tergila-gila karena perkataanmu. Kamu biasa-biasa saja. Dalam kecerdasan, bagaimana bisa mengerti kebenaran? Kalau anak ini tidak membantuku, dia akan menjadi musuh terbesarku di masa depan. Hari ini aku akan menggunakan gunting besar ini untuk mengubah janggut panjangmu menjadi janggut pendek. Kurasa janggut panjang ini akan kalah. Hati-hati. Yang Kuo, kamu memotong janggutku. Kamu hebat. Tapi kamu tidak punya senjata di tanganmu. Sekarang lebih baik kamu pergi dari lembah ini. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Mengapa? Kamu ingin aku pergi? Jika kamu ingin mati, aku akan mengantarmu. TAPI, tidak kecil bagi, tidak antak bertarung seperti ini. Kamu harus memilih senjata dan kita akan bertarung lagi. Tuan muda yang, kamu tidak sekuat kakak seniorku. Lebih baik kamu cepat pergi.
Karena kamu bisa mengganti nama keluargamu menjadi Liu, maka Kuair akan menggunakan ranting pohon willow untuk bermain dengan pria berjanggut pendek ini. Hari ini anak ini benar-benar keterlaluan kamu mencoba menggunakan ranting willow dengan tongkat bajaku. Kamu mencari kematian. Saudara Yang, kamu tidak sebaik aku. Gunakan saja senjataku. Orang tua ini bukan orang jahat, dia hanya memilih guru yang salah. Dan ilmu bela dirinya terlalu buruk. Kurasa satu ranting willow sudah cukup. Brengsek. Kalau kamu mengalahkan tongkat baja di tanganku, aku akan memukul diriku sendiri di depanmu aku. Tidak menyangka bahwa dia masih sangat muda, dia benar-benar belajar beberapa ilmu bela diri yang luar biasa. Jika aku punya kesempatan untuk belajar teknik tongkatnya, saya akan bersedia menghabiskan banyak uang. Teknik tongkat pemukul anjing. Apakah menurut Anda lebih mudah dipelajari? Anda sebenarnya menggunakan anjing. Teknik tongkat pemukul. Untuk mengatur jaring ikan formasi. Master Gong Sun Bukin and Bowling. Lainnya dengan memanfaatkan kekuatan Anda. Master Nasional maksudmu. Dengan seni bela diri Kuo. Tidak perlu kami khawatir dengannya? Mudah. Master Yang, hati-hati internet beracun. Sebaiknya menyerah secara cepat. Tidak ada di bisnis Anda. Kuair sedang dalam masalah hari ini dan ingin mengundang sarung tangan sutra silver Anda. Saudara perempuan Liu. Anda tidak dapat membayar kembali. Ini lelucon. Saya akan lihat caranya. Anda bertarung, mengapa Anda tidak menemukan titik akupuntur? Apakah saya sudah memberitahu bahwa saya memiliki titik akupuntur di tubuh saya? Seni bela diri dekat keluarga Gongsun kami cukup baik. You feel sangat nyaman. Hanya berikan beberapa lagi. Hits, tidak apa-apa.
Saya akan membuat Anda 3 kali lagi. Jika Anda masih dapat menerimanya, saya akan mempertimbangkan Anda yang kuat. Maka Anda bersemangat untuk kehilangan. Ayo. Ayah Anda siap? Anak ini menggunakan senjata beracun dan tersembunyi. Dapatkan penawar dengan cepat. Meskipun Anda baik dalam menutup titik akupunktur, saya percaya. My Jade Bee Emas. Jarum akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Kuo R. Mari gunakan sirup Jade untuk menyelamatkan dia. Boneka penguin tidak kami dapat memberi dia penangkal. Setelah kami keluar, this man is fickle dan tidak dapat dipercaya. Tuan muda yang tolong. Berikan ayah saya penawarnya. Untuk menyembuhkan racunnya. Nona Gongsun jangan. Begini saya takut pada Anda. Saya akan memberikan penawarnya, tapi Anda harus memastikan bahwa kami bisa keluar dari lembah dengan selamat. Dan jangan hentikan kami. Baiklah, saya akan membiarkan Anda keluar dari lembah dengan selamat. Berikan saya penawarnya dengan cepat. Tolong jangan salahkan saya jika saya telah menyinggung Anda. Saya akan minta maaf kepada Anda di sini. Bahkan jika kakak Liu menyalahkan saya akan membunuh anak ini. Jika kakak Liu mengikutinya, apa gunanya? Hidup sebagai manusia sepanjang sisa hidup saya. Orang tua ambil pisau saya. Anda benar-benar Anda mengubah sikap. Lebih cepat daripada membalik halaman buku Anda. Tidak mengatakan itu ketika Anda gatal tadi. Halo, Anda adalah Tuan Lembah. Bisakah Anda menepati janji? Bagaimana saya bisa tidak menepati janji? Maksud saya, jika Anda ingin meninggalkan lembah dalam 10 tahun, tanyakan pedang saya terlebih dahulu sebelum Anda memulai. Anda telah mengambil semua keuntungan, jadi saya pasti akan mati. Ayo bunuh saya, bunuh saya. Kakak, keuntungan apa yang saya ambil dari Anda? Memiliki pedang aneh di tangan kiri Anda, dan pisau aneh di tangan kanan Anda. Bersama keduanya, tak terkalahkan di dunia. Saya tidak memiliki senjata, jadi tentu saja saya akan kalah dari Anda. Tidak perlu dikatakan ayo. Kakak Liu katakan padaku, apakah Anda ingin saya membiarkannya atau membunuhnya? Si hanya memiliki Kuo R di hati saya, bahkan jika Anda membunuhnya, saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu menolak hari itu, bagaimana mungkin aku bisa memaksamu untuk menikahiku? Kamu berjanji untuk menikah denganku dengan mulutmu sendiri. Dan kamu tulus dan rela. Itu benar. Tapi aku tak bisa melepaskan Kuo R. Aku ingin pergi bersamanya. Tolong jangan tersinggung jika kamu ingin meninggalkan lembah kamu harus membunuhku, ayo. Kuo R. Kamu sudah membantuku. Bagaimana mungkin aku bisa membunuhmu? Lagi pula ilmu bela dirimu begitu tinggi hingga kami tidak bisa mengalahkan. Saudari Liu, pendekar Gongsun. Sebaiknya biarkan mereka pergi. Dia memiliki 2 pedang bersamaan. Pedang emasmu dan pedang hitammu. Tak bisa mengalahkan mereka. Jangan sampai kehilangan istrimu dan prajurit-prajuritmu. Berhati-hatilah. Ada tipuan Bibi Kuo R. Kamu terlalu curiga. Tuan Lembah Gongsun bukan orang seperti Kamu itu. harus waspada terhadap orang lain. Bibi, apakah kamu baik-baik saja? Aku tidak menyangka Tuan Lembah Gongsun memiliki koleksi pedang yang begitu banyak dari segala jenis. Dia pasti tidak menyangka bahwa kamu bisa datang ke sini bersamaku. Ini adalah langkah yang dia buat. Ayo lakukan. Lalu kita akan menyinggung.
Racun bunga cinta. Tuan Lembah Gongsun, kamu baca debate kepada wanita. Aku khawatir kamu akan menderita. Tuan Lembah akhirnya menggunakan teknik bilah kacau terbalik Yin Yang. Kuoer, Liu Mei hidup atau matinya dia. Tergantung padamu. apapun hasilnya, aku akan tetap bersama Kuoer. Dan jauhkan Bibi. Liu Mei dilengkapi dengan saya. Boneka penguin. Liu Mei. Kuoer, Liu Mei. Liu Mei. Liu Mei buka pintu. Mengapa Anda harus melakukan ini? mengapa jangan biarkan aku? Sampai jumpa lagi? Atau apakah Anda telah membunuh? Apa mungkin? Saya takut Anda akan melihat dia terlalu banyak. Dia akan mengendap lebih banyak setiap kali. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah rusak. Janji saya untuk Anda. Setelah menikah, saya akan tentu mengembalikan Anda utuh. Oke. Karena Anda tidak ingin membuka pintu. GK percaya diri. Nanti SY pick up ya, kami akan ibadah. Pasangan baru dan couple lama bersama apa? Gongsun Zi. Tidak berharap bahwa kami akan bertemu lagi. Kuoer. Kuoer Liu Mei. Mengapa Anda ada di sini? Anda siap? Jangan khawatir Kideh. Dipastiin aja ye, Kak. Ambil ini apa jenis? Pil Heartless. Apakah ini? Mari kita mati bersama. Awalnya saya ingin menunggu sampai Anda menghemat Kuoer sebelumnya. Anda. Sekarang saya. Tidak akan sopan. Ayo membunuh pencuri lama ini. Hari ini tepat waktu untuk membalas Kuoer. Dan Anda. Membunuh agen pencuri YG lama. Kuoer. Mari bergabung dengan kekuatannya. Kuoer. Kenapa kamu tidak bergabung denganku? Dia penuh dengan racun bunga cinta. Bagaimana aku bisa bergabung denganmu? Racun di tubuhmu belum sembuh. Bibi, aku hanya punya satu pil tak berperasaan. Pil. Kuoer. Tidak ingin kamu terluka kita. Sangat terikat. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Kakak Liu, kamu bukan lawanku. Menikahlah denganku. Lupakan saja. Ah, pedang palsu bukan, pedang-pedang palsu bukan. Pedang-pedang adalah pedang. Tolong beri aku saran, Kak Yang.
Yang Kuo menyerangnya dengan kaki kanannya menendang punggungnya, menusuk di antara alisnya dan memotong pantatnya. Bibi, bagaimana menurutmu? Kamu ingin menghancurkan keterampilan pedangku jika... Mereka terus bertarung seperti ini. Keduanya akan menderita. Tolong cepat pikirkan solusinya. Oke. Pergi dan tuangkan 2 mangkuk teh. Ibu, tehnya sudah siap. Kamu lihat betapa kerasnya mereka bertarung. Kamu merasa sangat kasihan pada mereka. Kenapa tidak biarkan mereka main mengkak teh ini dan istirahat sebelum bertarung? Ayah Kak Yang, ayo berhenti dulu dan minum teh. Tunggu, aku mau mangkukmu. Apa kamu takut anakmu sendiri akan meracunimu? Minumlah dan kita akan bertarung. Jika bukan karena bimbingan si nenek tua itu. Bahkan, jika kamu punya 10 nyawa kamu akan mati di bawah pedang emas dan pedang hitamku. Dulu ayo. Yang Kuo serang titik akupunturnya. Gong Sun Zi, aku sudah menghancurkan penutupan titik akupunturmu. Kungfu. Teh ini tidak beracun tapi ada beberapa tetes darahku di dalamnya. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, izinkan saya memberitahu sebuah rahasia keluarga Gong Sun. Kungfu mereka tidak bisa dimakan atau diminum. Bahkan, sedikit daging atau darah akan membuat kungfu itu hilang. Itu adalah aturan leluhur, tidak ada seorang pun di lembah ini yang boleh makan daging. Orang lain yang tidak mempraktikkan kungfu superior ini akan dipaksa untuk makan makanan vegetarian. Jadi begitulah keadaannya. Gong Sun Zi, aku sudah memberitahumu 20 tahun yang lalu bahwa kungfu keluargamu Gong Sun sulit untuk dipraktikkan dan mudah untuk dihancurkan, tidak? Masalah jika kamu tidak mempraktikkannya, apakah kamu menerimanya atau tidak? Ini tidak masuk akal. Kamu wanita bau. Aku akan mencabik-cabikmu menjadi potongan-potongan hari ini. Siapapun yang berani membantunya akan berakhir seperti dia. Yang Kuo, mengapa kamu tidak membunuhnya dengan cepat? Tidak, saudara Yang. Tolong. Ampuni nyawanya untuk kepentingan membesarkan putrimu. Selain itu dia sekarang buta sebelah matanya dan tidak akan pernah berani berbuat jahat lagi. Demi putrimu, aku akan mengampuni nyawamu. Mengapa kalian berdua terburu-buru pergi? Bahkan jika aku ingin dekat denganmu, aku seharusnya tidak terlalu tergesa-gesa. Master Jin Lun, ketika kita berada di lembah Jue King hari itu, kamu berulang kali mencoba menabur perpecahan dan memfitnahku. Tapi aku tidak membuat keributan tentang itu. Hari ini Anda memblokir saya lagi. Lupakan Kuo Er. Berbicara terlalu banyak dengan orang-orang hanya akan membuang waktu kami. Kan ya? Bibi, ayo jalan. Pelan. Sejak zaman kuno, tempat yang lembut adalah rumah pahlawan. Ini benar-benar benar. Jangan lupa, kamu terlupakan. Ayah kematian Anda? Saya telah melihat banyak jakit, tapi saya belum pernah melihat coward seperti Anda. Anda sanggup takut untuk melihat Kuo Jing dan Huang Rong? Takut gan yang gak mati, di lembah yang tidak diminta, cinta. Dan sekarang Anda memaksa dia untuk datang dan motifnya. I know bahwa Anda bukan cocok untuk Kuo Jing dan Huang Rong. Jadi ingin membunuh seseorang dengan pisau buatan dan melengking.
Buah usaha mereka apa Master Nasionalnya benar-benar bagus. Sini Pelletary, dia layak. Judul Master Nasional pertama. Dari Mongolia. Bagaimana ya? Apakah Anda juga ingin belajar dari saya? Oke, siap SIS. Jangan pergi satu persatu. Untuk menghindari pemborosan waktu. Karena Master Nasional telah dibuka. Penawaran. Kita bisa tukar tambah bersaudara, mari kita pelajari dari dia. Tuan, ternyata semua pejuang ada untuk mempelajari seni bela diri. No wonder I tidak bisa menemukan Anda ketika saya mengirimkan orang-orang untuk mencari Anda hari ini. Telah sampai. Apa masalahnya? Semua pejuang belum dikembalikan selama 3 hari. Saya sangat menyukainya. Baru-baru ini, Siang Yang sibuk dengan urusan militer. Dan saya belum bisa bertemu Anda. Mengenai Tuan Yo, karena aku tidak bisa mengundang. Aku bisa mengundangnya lain hari. Aku sudah menyiapkan pesta di camp. Aku ingin mengundang semua pahlawan untuk melayani di pasukan Siang Yang. Sangga habit kita ini di sini. Secara kebetulan hari ini. Apakah ada perubahan dalam serangan ke Siang Yang? Aku sangat ingin mengundang semua pahlawan kembali ke camp. Karena aku ingin membahas hal ini bersama. Saudara Yang, kecantikan di sampingmu adalah. Dia adalah guruku. Dan calon istriku. Ada kecantikan seperti itu di dunia ini. Saudara Yang, kamu sangat beruntung. Kuo Jing ini dan aku memiliki dendam pembalasan ayahku. Aku bersedia meminta izin untuk membunuhnya. Pangeran kecil mengundang semua pahlawan untuk tujuan ini. Tapi aku dengar bahwa seni bela diri Kuo Jing adalah yang terbaik di antara orang Han di dataran tengah. Dan ada banyak orang dengan kemampuan khusus yang membantunya. Pangeran kecil mengirim prajurit untuk membunuh dia, tapi semua gagal. Beberapa ditangkap atau dibunuh dan tidak ada yang selamat. Meskipun saudara yang berani, dia sendirian pangeran kecil ingin mengundang semua pahlawan dan prajurit untuk menyusup ke Siang Yang dan bekerja sama. Selama orang ini dibunuh, Siang Yang akan berada dalam genggaman kita. Aku bersedia mematuhi perintah pangeran dan melakukan yang terbaik. Baik. Siapapun yang membunuh Kuo Jing, mereka yang pergi bersamanya akan memiliki jasa besar. Tapi pangeran kecil harus melaporkan pembunuh itu kepada Kaisar Han. Membernya, gelar prajurit terbesar Kekaisaran Mongol. Terima kasih yang mulia, terima kasih yang mulia. Keempat, Pangeran Ordo dikalahkan di Siang Yang. Seluruh unit pelopor dan yang lainnya semua terbunuh. Mengapa Ordo bisa selamat? Pangeran keempat Ordo adalah mantan veteran dan memiliki hubungan lama dengan Kuo Jing. Meskipun dia ditangkap, Kuo Jing tidak tega membunuhnya. Jadi dia melepaskannya. Dalam kasus ini, seret dia keluar dan penggal kepalanya. Menurut aturan bagi yang terbunuh dalam pertempuran, dia diberi kompensasi. Dan istrinya diberi 10 pon emas dan 300 ternak. Anda adalah tuan. Anda adalah pangeran yang mulia. Anda membunuh orang ini, tetapi menghadiahkan keluarganya. Apa logikanya? Maaf membuat Anda tertawa. Ordo dan Kuo, apakah benar? Bagi Jing untuk mengenai masa lalu dan menggoyahkan moral pasukan. Tapi dia berjuang dengan berani sampai orang terakhir. Jadi bukankah dia harus diberi hadiah yang mulia? Sangat ramah kepada kami, tetapi Anda begitu megah ketika Anda bisa mengontrol jenderal Anda. Benar-benar pahlawan generasi Anda. Pasukan Mongolia kuat dan disiplin. Bagaimana dinasti Song kita bisa menjadi lawan mereka jika Kuo Jing tidak dieliminasi? Mongolia besar kita tidak akan bisa mengalahkan guru laut kita setelah pengepungan Siang Yang yang lama. Bukankah itu kerugian dari martabat Mongolia besar kita? Yang mulia, jangan khawatir. Saya akan masuk ke kota dan membunuh Kuo Jing. Kuo Jing adalah pria yang bijaksana dan berani. Dia benar-benar layak dengan reputasinya. Saya merasa pria ini sangat sulit untuk ditangani. Yang mulia, jangan khawatir, saya pernah ke rumah Kuo Jing. Saya tinggal di sini selama beberapa tahun dan telah membantunya. Saya percaya dia tidak memiliki tindakan pencegahan terhadap penjahat. Seperti kata pepatah, mudah untuk menghindari tombak terbuka, tetapi sulit untuk menjaga terhadap panah. Dari kegelapan. Kalau begitu saya harap bisa menyelesaikan tugas besar ini secepat mungkin. Kamu tidak akan pernah melanggar janji hadiahmu. Tampaknya semua orang ini takut saya akan membunuh Kuo Jing dan diberi gelar prajurit terbaik Mongolia. Mereka pasti akan mencoba menghalangi saya. Sebenarnya saya membunuh Kuo Jing murni karena dendam pribadi. Jika saya bisa berhasil dengan berkah yang mulia, maka saya tidak akan pernah berani menerima gelar prajurit terbaik di Mongolia. Mengapa begitu?
Dalam hal ilmu bela diri, bagaimana saya bisa dibandingkan dengan kalian semua di sini? Bagaimana saya bisa layak menjadi prajurit terbaik? Jika Yang Mulia tidak setuju dengan permintaan saya tidak akan pernah pergi. Karena ini masalahnya. Setiap orang memiliki aspirasi sendiri, jadi saya tidak akan memaksa. Anda Yang Kuo mengucapkan selamat tinggal. Kuoer, kamu tidak benar-benar ingin prajurit terbaik Mongolia kan? Nama dan kekayaan adalah hanya awan di hati saya. Tetapi, Guru Jinlun mengatakan sesuatu. Bagus dikatakan, dendam membunuh ayah sendiri tidak bisa didamaikan. Jika saya tidak membalas dendam dengan tangan saya sendiri, saya akan merasa bersalah kepada ayah saya yang sudah meninggal. Di perjalanan menuju alam baka. Meskipun ilmu bela diri Kuo Jing sangat kuat, kita mungkin bisa membunuhnya jika kita bergabung. Jika kamu bisa bertahan setelah membunuhnya, maka mari kita coba. Sebenarnya saya juga berpikir bahwa 18 hari terlalu singkat. Tidak mudah bagi kita untuk bersama lagi. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Enggak bisa mati. Saya ingin hidup yang baik. Hidup bersama Anda, Dwi. Mulai segera setelah kami masuk ke kota, Seharusnya kami berfungsi sesuai dengan Situasi ini apa Ganyang? ternyata saudara Dunru dan saudara Siwen beritahu kami. Master Khusus, tanya kami berdua datang untuk mengambilnya. Miss Long adalah. Di sini juga apakah Anda hanya dua orang di sini? Ya. Buka gerbang kota. Master yang ada. Inilah untuk membayar sehubungan dengan Paman Kuo. Kuer. Saya sangat senang bertemu Anda. Now you know. Berapa banyak Paman Kuo menghias Anda? Embalong gak apa-apa sih. Itu bagus. Mongols sedang menyerang kota Xiangyang hari-hari ini. Berkat rakyat Xiangyang. Untuk membantu Anda dua orang tidak omong-omong. Apa boneka Bibi Kuo di sini? Dia akan memberikannya dan sedang beristirahat di ruangan lihat. Anda besok. Brother Jing, jangan sampai saya terdengar. Seperti saya bahkan tidak bisa keluar dari tempat tidur. Bahan Ryong Er. Lihat siapa yang ada di sini. Kuoer. Miss Long. Halo Bibi Kuo. Kuoer, kami belum mendengar kabar dari Anda. Karena kami terakhir kali memecahkan debu Anda tidak tahu. Apa khawatir kami tentang Anda? Oli, caranya, sejak saat itu bagaimana Anda? Saya tidak berani untuk bermasalah. Bibi Kuo karena dia khawatir tentang saya. Setelah saya terluka, aku tinggal di sebuah lembah untuk memulihkan diri. Setelah aku sembuh, aku bertemu guruku dan datang membantu Paman Kuo. Kuoer telah Menyelamatkan MU beberapa kali. Mengapa tidak segera berterima kasih padanya? Terima kasih kakak yang. Jangan bahas masa lalu. Kita sudah lama tidak bertemu. Kita harus ngobrol panjang nanti malam. Paman Kuo, karena kamu sedang bersemangat, aku akan menemanimu. Aku akan pergi memeriksa menara kota sekarang. Silakan ikut denganku. Kamu tinggal di sini bersama Bibi Kuo dan yang lain. Aku akan pergi menemani Paman Kuo. Kuoer. Pergi. Kuoer para penjajah semakin mendekat. Dinasti Song. Sungguh dalam bahaya. Kota Xiangyang ini adalah benteng setengah dari dinasti Song. Jika kota Xiangyang jatuh aku, takut rakyat dinasti Song kita akan menjadi budak bangsa Mongol. Aku telah melihat dengan mataku sendiri, orang Mongol membantai orang asing. Sungguh mengerikan. Aku juga melihat tentara Mongol menyiksa dan melakukan kekerasan. Di perjalanan ke sini, aku benar-benar ingin membunuh. Mereka semua Kuoer. Bagi orang seusiaku yang berlatih, ilmu bela diri adalah kewajiban kita orang yang dalam kesulitan membantu. Tetapi ini hanya tindakan ksatria kecil. Menurut Paman Kuo, apa itu tindakan ksatria besar? Itu pertanyaan bagus. Alasan mengapa orang di dunia ilmu bela diri memanggilku Kuo. Sang pahlawan besar adalah karena aku seorang ksatria yang mempertaruhkan nyawa untuk membantu mempertahankan Xiangyang. Sayangnya, kemampuanku terbatas dan aku sungguh tidak layak menyandang gelar pahlawan besar. Kuoer, kecerdasan dan kebijaksanaanmu 10 kali lebih baik dariku dan prestasi masa depan akan jauh lebih besar aku. Berharap kau ingat. 8.
Kata. Pahlawan sejati adalah yang mengabdi pada negara dan di masa depan kau akan terkenal di seluruh dunia dan menjadi Senua orang. Paman Kuo. Entah kau hidup atau mati kau akan ingat kalimat ini. Guo Er harus mengingatnya dalam hati. Kudengar Kublai Khan ahli dalam menggunakan pasukan. Meskipun tidak ada masalah beberapa hari ini, aku percaya akan ada pertempuran besar. Segera mari, berjuang dengan gigih. Inilah pria sejati dari dinasti Song. Kuo Jing, kau telah menyia-nyiakan reputasi seumur hidupmu. Kau tak pernah berpikir bahwa kau akan mati di tanganku. Jika ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena tidak memikirkan persaudaraan dan membunuh ayahku. Jika aku menusuknya hingga jantungnya, dia akan mati seketika dan tidak akan berteriak. Aku akan menikamnya sampai mati lalu pergi membunuh Huang Rong. Setelah tugas selesai, kau bisa pergi ke lembah Jueking dengan bibimu untuk mengambil setengah pil Jueking. Aku tidak peduli apakah dunia milik dinasti Song atau Mongol. Jika aku membunuh Kuo Jing sekarang, itu akan sangat mudah. Tapi jika dia mati, rakyat akan menderita dan kota Xiangyang akan hilang. Haruskah aku membunuhnya untuk balas dendamku sendiri? Jika aku tidak membunuhnya, mengapa Qiu Qianqi memberiku setengah pil tanpa hati itu? Jika aku mati, bibiku tidak akan pernah hidup. Sudahlah itu. Yang Kuo, kamu biasanya bertindak dengan keberanian dan kegagahan. Mengapa kamu begitu penakut hari ini? Apa kamu takut pada ilmu bela dirinya yang kuat? Aku tidak berani mengambil tindakan malam ini. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku khawatir akan mati tanpa tempat untuk dikubur. Tidak. Dia selalu sangat baik padaku, dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Dia memperlakukanku begitu baik. Bukankah karena dia membunuh ayahku, maka dia memperlakukanku lebih baik? Sebagai kompensasi? Tapi jika dia benar-benar membunuh ayahku, bagaimana mungkin dia bisa begitu lengah terhadapku dan tidur di tempat tidur yang sama denganku dan membiarkanku menusuknya sampai mati dengan pisau? Apa yang harus kulakukan? Mengapa aku tidak bisa tidur? Tidak apa-apa. Jika kamu tidak mau tidur denganku, aku akan keluar. Tidak apa-apa, Paman Kuo. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu. Yang paling penting adalah fokuskan pikiranmu. Sudah larut apa yang sedang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan pasukan Mongol akan datang. Bagaimana kita harus mundur? Kamu benar-benar sudah terlalu banyak khawatir. Berbaris dan bertarung bukan tentang bertarung dengan senjata. Beberapa hari ini, aku percaya tidak akan lama lagi. Mereka harus melanjutkan perang. Jadi Kuer, kamu harus cukup istirahat untuk membantu Paman Kuo melawan musuh dengan gagah berani, mengerti? Aku tahu, Paman. Kuo, jangan biarkan imajinasimu liar. Pergi tidurlah. Paman Kuo adalah orang yang benar-benar tidak bisa menyakiti ayahku. Apakah Syagu sudah gila? Dan berbicara omong kosong. Saya berjanji kepada Cheng Ying bahwa saya akan berpikir dua kali sebelum membunuh Kuo Jing. Apakah saya sudah benar-benar memikirkannya? Jika saya menikam orang yang salah, dengan pisau ini saya akan mati dan tidak bisa dimaafkan. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Lihat, betapa bahagianya anak-anak itu bermain. Bukankah itu pahlawan Kuo? Pahlawan Kuo. Untungnya kamu yang mempertahankan kota Xiangyang kita rakyat kira akan menderita. Ya, kamu benar-benar penolong besar bagi semua keluarga. APA, penolong besar. Terima kasih pahlawan Kuo, kalian terlalu sopan. Ini adalah tugas saya untuk mempertahankan kota Xiangyang. Terima kasih pahlawan Kuo. Semuanya silakan pulang. Terima kasih pahlawan Kuo. Pahlawan Kuo hari-hari. Hati-hati pahlawan Kuo. Paman Kuo, saya tidak menyangka rakyat sangat mencintaimu. Saya memiliki hubungan dengan kota Xiangyang. Segera setelah saya tiba di sini, saya merasa sangat akrab dengan tempat ini. Sebenarnya Kuo, saya ada sesuatu untuk bertanya padamu. Tanya saya. Apakah kamu ingat bahwa saya pernah bertanya padamu tentang ayah saya? Tentu saja saya ingat. Kamu bertanya pada saya, bagaimana ayahmu meninggal? Saya bertanya padamu, siapa yang membunuh ayah saya dan mengapa kamu mengatakan kamu hanya perlu menjawab ya atau tidak. Dia meninggal dengan menyedihkan, tapi tidak ada yang membunuhnya. Dia membunuh dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang membunuh dirinya sendiri, bahkan jika itu bunuh diri, ada yang memaksanya? Untuk melakukannya, Kuo, kakekmu dan ayahku adalah saudara dengan nama keluarga yang berbeda. Ayahmu dan aku adalah saudara seperjuangan. Jika dia benar-benar, apakah aku tidak akan membalas dendamnya?
Kamu membunuh ayahku, jadi tentu saja kamu tidak akan membalas dendamnya. Ada banyak alasan untuk urusan ayahmu yang tidak bisa dijelaskan dalam satu kalimat. Aku tidak memberitahumu saat itu karena aku takut kamu terlalu muda untuk memahami alasannya. Sekarang kamu sudah dewasa. Seharusnya kamu bisa membedakan yang benar dari. Jangan khawatir. Setelah mengalahkan musuh, aku akan memberitahumu semua tentang ayahmu. Aku berharap ketika pasukan Mongol menarik diri. Kamu belum sepenuhnya melupakan masalah ini. Kali ini musuh kuat dan aku lemah. Aku takut bahwa aku akan mati di medan perang sebelum aku mengalahkan musuh. Baiklah, jangan bicarakan ini, mari. Pergi. Apakah dia setia atau baik? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya sama sekali. Apa yang harus aku lakukan? Kuoer, kamu akhirnya kembali. Aku sangat khawatir tentangmu. Apa yang salah? Aku tidak bisa. Melakukannya apa yang terjadi? Kupikir Paman Kuo adalah pria yang jujur dan dia tidak mungkin menjadi pembunuh ayahku. Tapi pagi ini ketika aku bertanya padanya, dia terus berusaha menghentikanku dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Sekarang aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku benar-benar bingung. Bibi, apapun yang terjadi, demi masa depan kita, aku akan membunuh Guo Jing malam ini, dan kemudian melarikan diri jauh-jauh. Kamu yang memutuskan dan aku akan mendengarkanmu. Ngomong-ngomong, Kuoer Bibi Kuo datang menemuiku hari ini. Apakah dia bertanya sesuatu? Dia bertanya bagaimana kita bertemu lagi. Aku menyuruhnya untuk bertanya padamu. Bibi Kuo adalah orang yang licik dan curang. Aku khawatir dia bisa melihat melalui kita. Aku akan pergi dan menguji dia sekarang juga. Jika masalah ini terbongkar, kita akan segera meninggalkan tempat ini. Jika tidak, aku akan membunuh Guo Jing malam ini. Mengapa anak ini tidak terus bertarung? Mungkinkah dia menderita penyakit jiwa yang meninggalkan tubuh? Sangat berbahaya untuk membunuhnya di tempat tidur. Jika Guo Jing melawan kembali dengan telapak tangan ketika dia sekarat, aku khawatir tidak bisa lolos dari kematian. Lebih baik aku menusuknya di bagian vital dan kemudian melarikan diri melalui jendela. Jika aku berbicara saat ini, dia akan terkejut dan nafasnya akan kembali ke dantiannya dan dia akan langsung menjadi gila. Aku tidak boleh mengganggunya. Kuoer, kamu mengalami mimpi buruk bukan? Kamu pasti terlalu terburu-buru berlatih dan kerasukan. Jangan bergerak, aku akan membantumu mengembalikan ki ke sumbernya. Hembuskan napas perlahan, dan biarkan udara hangat ini mengalir dari Shueifeng ke Jianlei. Melalui Juang, Jiwei menuju Yutang Huagai. Buka saluran Ren terlebih dahulu, dan abaikan meridian lainnya. Aku Malu. Jadi dia pikir aku terlalu banyak berlatih, dan kerasukan jadi aku bertingkah gila. Kuoer, apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Jauh lebih baik, terima kasih. Paman Kuo, aku tidak menyangka kekuatan batinmu begitu mendalam. Sampai aku pun tidak bisa menyelamatkanmu. Paman Kuo, terima kasih banyak telah menggunakan semua kekuatan batinmu untuk menyelamatkan Kuoer. Tadi malam jika tidak, keponakanku hampir lumpuh. Energi internal sekte Quan Shen adalah energi internal paling otentik di dunia. Meskipun perkembangannya lambat, tapi pasti tidak akan ada masalah. Kamu bisa belajar dari semua. Jenny Saini Belladiri. Tapi lebih baik fokus pada energi internal Xuanmen. Setelah mengalahkan musuh, kita akan mempelajarinya dengan seksama. Paman Kuo, bisakah aku meminta bantuanmu? Tolong jangan beritahu Tante Kuo tentang latihan keponakanmu tadi malam dan ketergila-gilaannya. Aku takut. Setelah Tante Kuo mengetahuinya, dia akan mengatakan bahwa Tante dan aku berlatih beberapa seni bela diri yang tidak ortodoks dan menyebabkan masalah untukmu. Kamu sudah bekerja keras lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu. Guru Kuo. Buruk. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Pasukan Mongol telah menyerbu kota Xiangyang. Guru-guru Kuo, kamu lihat. Untakalas Tertentu. Sekelompok pengungsi telah turun dari kota, dan berteriak-teriak ingin masuk ke kota Xiangyang. Apa yang harus saya lakukan, Guru? Lu. Karena mereka adalah pengungsi. Mengapa kamu tidak membuka gerbang kota? Biarkan mereka masuk. Tidak, pasti ada orang Mongolia di antara pengungsi ini. Setelah gerbang kota dibuka, mereka bisa masuk. Tapi kita tidak bisa mengabaikan keselamatan rakyat dinasti Song. Untuk mata-mata Mongolia biasa, ini jelas konspirasi orang Mongolia.
Mereka memaksa para pengungsi untuk membanjiri kota Xiangyang. Selama kita membuka gerbang kota, mereka akan mengambil keuntungan dari situasi dan bergegas masuk. Bagaimanapun juga. Payarki mereka masak dulu. Guru Lu, jangan khawatir, saya akan mengurus semuanya. Oke, buka gerbang kota. Guru, kamu lihat. Pasukan Mongolia datang. Tutup gerbang dengan cepat-cepat. Dan jangan tutup. Pengungsi belum masuk sepenuhnya. Tembakan panah untuk melawan. Jangan tembakan panah. Kalau tidak, kamu akan melukai orang yang tidak bersalah. Jika kamu membunuh orang baik secara tidak sengaja, situasinya sangat kritis. Jika kamu tidak menembakkan panah, pasukan Mongolia akan berjaga naik. Meskipun ada orang baik di antara mereka, saya hanya bisa membunuh mereka secara tidak sengaja. Guru Liu, kita tidak boleh membunuh bahkan satu orang baik pun secara tidak sengaja. Saudara-saudara, pergi dan jaga gerbang kota dengan cepat. Ayo pemimpin geng Lu, cepat lindungi para pengungsi masuk dan kemudian tutup gerbang kota setelah masuk ke kota. Bagaimana ini bisa dilakukan, pahlawan Kuo? Kamu tidak bisa melawan musuh sendirian. Berhenti bicara, pergi dan hati-hati. Bagaimana keadaannya? Pengungsi sudah masuk ke kota. Tapi Tuan, Ayah saya masih di bawah. Tuan Lu, kenapa tidak membuka gerbang kota? setelah gerbang kota dibuka, pasukan Mongolia akan menyerbu masak. Kota Xiangyang akan langsung jatuh. Saya juga ingin dia naik. Tapi dia tidak mau naik. Tahu Xiaowu, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Kenapa tidak pergi membantu? Tapi Tuan menyuruh kami tetap di sini. Kakak Yang, tolong selamatkan ayah saya. Lepaskan tali itu. Dengan kekuatan Paman Kuo, seutas tali cukup untuk mengangkatnya meskipun pasukan Mongolia berani dan ahli. Berperang mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Cepat lepaskan tali. Oke. Saya akan menyelamatkan Kuo Jing seperti ini. Haruskah? Saya memanjat tali dengan cepat dan naik ke kota. Segera lepaskan panah. Dan jangan biarkan pasukan Mongolia naik. Tidakkah kamu melihat pahlawan masih di bawah sana? Ayah memutuskan tali. Apa yang harus saya lakukan? Pangeran keempat. Rencana pasukan kita untuk mengusir pengungsi ke kota gagal. Karena dihalangi oleh Kuo Jing. Kuo Jing benar-benar kuat dan tak terkalahkan. Tuan, bunuh. Saya akan membunuh musuh ayah saya. Menyelamatkannya atau tidak? Tuan Kuo Jing benar-benar kuat. Apa yang harus kita lakukan sekarang?
bendera raja hancur, dan moral pasukan hancur. Kami tidak punya pilihan selain menarik. Pasukan kami diledengkan Guo Jingdi. Xiangyang akan sangat sulit untuk dikalahkan. Dia mundur. Kakak Jing, aku melihat Kuo terlihat sedikit aneh. Hari ini aneh kenapa? Dia memamerkan kemampuannya. Di tembok kota hari ini, dan memberikan kontribusi besar. Dengan kepribadiannya yang biasa dia, seharusnya sangat bersemangat. Tapi aku melihat ekspresinya tadi, tidak menunjukkan reaksi khusus. Dia sangat tenang. Jadi aku curiga, pasti ada sesuatu yang salah. Ini disebut menang tanpa sombong. Itu hal yang baik. Rong kamu terlalu khawatir. Dan, baru saja kamu bertanya padanya dengan gugup. Apakah vitalitasnya rusak? Apa yang terjadi? Tidak ada yang terjadi. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Katakan padaku apa yang terjadi ini seperti. Ini. Kuo tiba-tiba kehilangan energinya. Samalam antangnya. Aku menggunakan energiku untuk membantunya kembali ke sumbernya tepat waktu. Jadi dia baik-baik saja. Kamu bilang Kuo kerasukan. Tidak heran kamu, kehilangan tanganmu di tembok kota hari ini. Dengan keterampilanmu dalam memanjat tangga ke surga mudah bagimu untuk memanjat. Tebing setinggi 100 kaki dulu. Hari ini hanya tembok kota setinggi beberapa puluh kaki. Bagaimana bisa sulit bagimu? Ternyata kamu melukai energimu sendiri saat menyembuhkannya semalam. Tidak heran itu terjadi. Kamu tidak curiga bahwa Kuo sengaja menghabiskan energiku kan? Bukan. Seperti itu, tapi aku pikir khawatir bahwa guru dan murid yang datang ke Xiangyang akan membahayakanmu. Kamu terlalu curiga. Jika kamu ingin membahayakanku, kamu tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku tadi. Dia menyelamatkanmu dan semua orang melihat itu. Tapi aku tidak bisa melepaskan. Rong kamu akan melahirkan jadi. Kamu harus lebih banyak istirahat. Bagaimanapun, aku percaya, Kuo tidak akan pernah membahayakanku. Jadi jangan khawatir. Kuharap aku benar-benar terlalu khawatir. Kali ini Kuo aku tidak mengerti. Kita datang ke Xiangyang untuk membunuh Kuo Jing. Bahkan jika kita tidak bisa melakukannya, kita tidak perlu menyelamatkannya. Aku benar-benar bingung sekarang. Mengapa? Sangat berbahaya bagi pasukan Mongolia untuk menyerang kota Xiangyang hari ini. Sebenarnya selama mereka terus menembakkan ke atas kota dan membunuh beberapa orang tak bersalah, pasukan Mongolia tidak akan punya cara untuk menyerang. Dan Paman Kuo dalam bahaya sekarang karena dia tidak ingin membunuh orang baik. Secara tidak sengaja orang-orang itu tidak ada hubungannya dengannya dan tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi dia masih bisa melakukan ini. Bagaimana mungkin orang yang baik dan adil seperti ini membunuh ayahku? Ayahku dan dia memiliki ikatan persaudaraan khusus. Jika ayahku mati di tangan pamanku, apakah itu berarti ayahku adalah penjahat yang tak termaafkan? Aku tidak tega membunuhnya. Aku tidak bisa melihat dia dalam bahaya dan tidak membantunya Kuo. Jika kamu benar-benar dalam dilema seperti itu, kenapa aku tidak membantumu membunuhnya? Kamu tidak bisa pergi, itu terlalu berbahaya. Tidak masalah, apakah aku membunuhnya atau tidak, tapi sudah 9 hari sejak aku kembali dari lembah cinta tak terbalas. Jika aku Kuo Jing dan istrinya kembali sebelum racun itu bereaksi. Aku tahu bahwa bagaimanapun untuk masa depan kita, aku akan menyelesaikan masalah ini. Secepat mungkin pahlawan. Kuo dan Huo Du ada di luar kota meminta untuk bertemu. Pahlawan Kuo, sudah lama aku tidak melihatmu. Apa yang kamu lakukan di sini hari ini? Guruku menyuruhku membawa 2 barang. Untuk pahlawan Kuo, aku yakin pahlawan mengenalinya. Siapa 2 pedang ini? Ini adalah pedang Dawu dan Xiao Wu. Katakan padaku, apakah kedua putraku masih hidup atau sudah mati? Guruku memerintahkan aku untuk mengirimkan surat kepada pahlawan besar Kuo. Guru pertama yang ditunjuk secara kekaisaran dari Mongolia Besar, Lama Besar Jinlun menulis. Kepada pahlawan besar Kuo di Xiangyang, aku bertemu murid-muridku yang berbudi. Di depan saudara Wu seperti kata pepatah. Keluarga Terkenal pasti mengesilkan, murid yang berbakat. Aku tidak berbohong. Padamu aku sudah lama mengagumi gayamu. Aku menulis surat ini untuk mengundangmu datang ke kamp militer. Untuk menem dan bersenang-senang bersama Bajitu. Kau tiba, aku akan memerintahkan muridku yang kembali dan melaporkan keselamatan bagaimana.
Kamu bisa membuatnya terdengar begitu mulia? Bukankah kamu hanya ingin menggunakan dan Xiao Wu sebagai untuk memaksaku pergi ke sana sebelum? Kamu bersedia melepaskan mereka. Pahlawan Kuo. Itulah yang kumaksud. Tapi Guru Kuo, jika kamu ingin melihat dua murid kesayanganku, kamu harus pergi ke perkemahan pangeran kami. Karena pangeran kami sangat ingin bertemu denganmu, aku akan pasti pergi. Oke, aku akan pamit sekarang. Guru Kuo. Dua anak nakalku. Meminta kematian mereka sendiri kamu. Tidak boleh terpuji jika aku pergi itu akan mempengaruhi moral dan sangat tidak menguntungkan bagi seluruh situasi. Guru Kuo. Bagaimana kalau begini? Aku akan membawa murid-murid Xiegan untuk menyerbu perkemahan Mongol bersamamu. Kita akan bekerja sama untuk menyelamatkan saudara Wu. Bagaimana menurutmu? Ayo. Bunuh semua orang Mongol itu. Ini. Semua kesalahanmu musuh. Sudah siap kali ini. Kita hanya bisa mengakali mereka dan tidak berhadapan langsung dengan mereka ngomong-ngomong. Apakah kamu punya ide bagus? Paman Kuo, bagaimana kalau begini? Guruku dan aku akan pergi bersamamu. Bibi Kuo sudah melihat guruku dan aku mengalahkan guru Jinlun dengan pedang gabungan kami. Jika kami bertiga pergi, kurasa musuh mungkin tidak bisa menghentikan kami. Kuo, kamu benar-benar pintar, tidak ada Waktu untuk disia-siakan. Ayo kita berangkat segera. My Master Ni, bisa saja samarkan diri Anda sebagai pengikut. Ini akan lebih baik mencerminkan Anda semangat heroik untuk pertemuan saja. Silakan. Paman Kuo. Mantan King. Sering disebutkan Paman Kuo's heroism and rightness. Buat keponakan saya mengagumkan. Dia sangat banyak. Melihat penampilan berbeda Anda hari ini, benar-benar memenuhi harapan seumur hidup saya. Anda terlihat persis seperti ayah Anda, Tolui Anda. Lalu ayah dan saya, sebaik saudara, ketika kami masih muda. Ibuku, dan saya di bawah perlindungan Genghis Khan. Dan ia mengambil penanganan yang baik dari kami. Sayang sekali itu. Kami sekarang dipisahkan oleh hidup dan kematian. Paman Kuo, jangan terlalu sedih. Biarkan saya memperkenalkan beberapa teman yang baik. Paman Kuo. Tidak perlu. Saya datang di sini hari ini untuk hal-hal penting lainnya. Hal serius adalah lebih penting seseorang. Hadirkan dua ahli seni bela diri master. Ahli bela diri akan mengalami ratusan kegagalan dan kembali dalam dirinya. Tidak besar. Penawaran jangan khawatir. Days the Master membawa Anda kembali. The Impudent Little King asked you untuk melayani dua ahli seni bela diri. Tapi Anda kasar banget kepada mereka. Untie mereka dengan cepat. Tidak perlu. Siap, kakak. Master, Paman Kuo benar-benar bagus dalam seni bela diri. Ini perjalanan hari ini tidak akan gampang berakhir. Akan ada pertempuran sengit dalam waktu yang lama. Jika Wu tidak meninggalkan lebih awal, dia harus terganggu untuk mengurus. Murid lebih muda. Maaf Gak Jadwan, Pangeran. Dan Anda semua. Saya berterima kasih dan Xiao di sini. Kembali dan beritahu istri Master. Itu saya ini dengan anak lelaki yang berusia tua. Dan dibicarakan tentang Ki Kuo saya akan kembali kepada Master nanti. Master, tolong beritahu Tuhan Lu juga. Untuk menjaga kota dengan ketat. Tak peduli apapun yang terjadi, gerbang kota tidak harus dibuka. Untuk mencegah lawan melakukan serangan. Meskipun hal yang tak terduga terjadi bagi saya. Kota Xiangyang tidak akan menyerah. Jangan khawatir. Mongol adalah yang paling terpercaya. Karena pangeran telah menyetujui untuk membiarkan Anda pergi. Saya yakin tidak ada orang di sini berani untuk menghentikan Anda. Anda. Keagungan. Anda tidak dapat meninggalkan dengan cepat. Master. Saya pikir kedua murid bijak. Kami siap untuk pembunuhan Anda. Paman Kuo tidak tahu tentang urusan keponakan saya. Apakah dia? Ia salah semua, saya gak tahu. Sebelumnya orang-orang mudah mengabaikan dunia dan benar-benar membuat masalah. Ya. Paman saya dan saya telah menjadi teman selama 3 generasi. Jadi ini tidak tentu. Fair persahabatan pribadi tidak penting saat ini. Ketika Tolui Anda memimpin dia, pesukan untuk menyerang Qingzhou saya.
Saya juga ditujukan untuk menanggapi brother saya. Pada saat itu Genghis Han sangat buruk dan Mongols menarik pasukan mereka. Baru setelah itu hubungan pet saya bertahan. Bagusnya mengatakan kalau Justice adalah kekhawatiran utama keluarga, dapat membunuh Mari. Sendiri teman-teman ya Assassinating Underbrothers selalu ahli Anda. Aku tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan ayahku, hingga menyebabkan dia dibunuh. Kuo Jing, apakah kamu tidak pernah melakukan kesalahan dalam hidupmu? Jika memang begitu, mengapa Paman Kuo berkata bahwa kedua murid itu membuat masalah? Mereka tidak terlatih dengan baik dan tidak tahu kemampuan mereka sendiri namun, bagaimana mungkin pembunuhan itu berhasil? Tidak masalah jika mereka gagal. Tapi itu akan membuatmu lebih berhati-hati. Jika kamu ingin membunuh lagi di masa depan, tidak akan semudah itu. Paman Kuo, jarang sekali kita berkumpul. Mengapa mengatakan kata-kata yang merusak suasana? Mari kita menyiapkan pesta. Semuanya. Paman Kuo, ayahku, selalu memiliki penyesalan saat dia masih hidup, yaitu dia dan Paman Kuo adalah musuh sejak lahir dan menjadi orang asing. Sekarang dinasti Shaosong, tidak adil, raja tidak kompeten, dan rakyat dalam kesulitan. Orang-orang setia dan baik di istana dianiaya, dan rakyat hidup dalam penderitaan. Aku tidak tahu apakah kata-kata ini salah. Ya, Kaisar Chunyou tidak kompeten. Dan Perdana Menteri Jasadeo benar-benar seorang menteri yang baik. Paman Kuo adalah pahlawan besar di dunia ini. Tapi aku tidak tahu mengapa aku ingin bekerja untuk raja yang tidak kompeten dan menteri yang licik ini. Tidak peduli seberapa tidak layaknya aku Kuo. Aku hanya marah atas kekejaman yang bangsa membunuh saudara-saudaraku dan menyerang wilayahku.